Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Gantar. Jadi kami akan menjelaskan tugas inti partikel yang berjudul History of Elementary Particle. Yang pertama adalah era klasik. Dimulai dengan penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Penemuan ini menjadi landasan bagi perkembangan fisika partikel modern. Selama periode ini, konsep-konsep dasar seperti elektron, foton, dan neutron ditemukan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang komposisi materi. Einstein dan Planck juga memberikan kontribusi penting dalam penemuan foton, yang pada awalnya dianggap kontroversial, namun kemudian diterima dengan teori medan kuantum. Eksperimen Hamburg-Compton memberikan bukti langsung bahwa foton berperilaku sebagai partikel. Selain itu, kekuatan nuklir yang kuat mengikat proton dan neutron dalam inti atom, dan penemuan meson sebagai pengantar kekuatan ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang interaksi partikel dasar. Kekuatan nuklir yang kuat memiliki jangkauan yang sangat pendek dibandingkan dengan gaya elektromagnetik. Dan selanjutnya, penemuan neutron memberikan pemahaman lengkap tentang komposisi materi dengan materi terdiri dari proton, neutron, dan elektron pada tahun 1932. Penemuan ini menandai akhir dari apa yang disebut sebagai paradigma klasik dalam fisika partikel dasar. Dengan penemuan neutron, pertanyaan tentang komposisi materi dijawab secara sederhana dan memuaskan. Selain itu, penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan konsep-konsep baru seperti meson Yukawa, positron Dirac, dan neutronio Pauli yang mendominasi fisika partikel pada abad pertengahan. Nah, bisa kita lihat gambar di situ. Gambar tersebut adalah tentang penemuan neutron yang memberikan gambaran lengkap tentang komposisi materi pada tahun 1932. Neutron ditemukan sebagai partikel netral yang terdapat di inti atom bersama dengan proton membentuk inti atom yang stabil. Selanjutnya adalah pada era foton. Pada era foton ini membahas sejarah penemuan foton yang dimulai dengan kontribusi Planck pada tahun 1900 dalam menjelaskan spektrum benda hitam. Planck menemukan bahwa radiasi elektromagnetik memiliki perilaku yang aneh yang menyebabkan bencana ultraviolet yang akhirnya diselesaikan dengan asumsi area foton. Eksperimen Compton pada tahun 1923 memberikan bukti langsung bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel dengan pergeseran panjang gelombang yang diamati. Foton yang awalnya kontroversial akhirnya diterima dalam teori medan kuantum sebagai partikel yang membawa energi elektromagnetik. Hal ini menggambarkan bagaimana sifat partikel cahaya pada tingkat subatomik harus didamaikan dengan perilaku gelombangnya pada skala mikroskopik. Sebuah cerita yang menjadi dasar bagi mekanika kuantum. Dan di situ ada gambar hamburan Compton. Partikel meson tahun 1934 sampai 1947. Tahun 1934, Yukawa mengemukakan teori strong force dan menemukan partikel Yukawa yang dikenal sebagai meson, yang artinya berat tengah. Tahun selanjutnya, pada saat 1937, Ederson dan Edelmeier melakukan penelitian mengenai sinar kosmik dan didapatkan ketidaksesuaian dan perbedaan karakteristik partikel sinar dengan yang ditemukan oleh teori Yukawa. Tahun 1945 di Roma, dilakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel sinar berinteraksi sangat lemah dengan inti atom. Paul dan Bristol pada tahun 1947 menemukan dua partikel dengan berat menengah dalam sinar kosmik yang mereka sebut dengan Pi atau pion dan Mu yang berarti muon. Pada selanjutnya, antipartikel tahun 1930 sampai 1956. Pada tahun 1930, Paul Dirac mengusulkan adanya antipartikel yang merupakan partikel dengan massa yang sama dengan partikel materi tetapi memiliki muatan yang berlawanan. Pada tahun 1932, Carl Edison menemukan positron, yaitu antipartikel dari elektron saat mempelajari sinar kosmik. Pada tahun 1940, Stuckelberg dan Feynman mengusulkan bahwa solusi energi negatif dapat diinterpretasikan sebagai keadaan energi positif dari partikel yang tercerna seperti positron. Pada tahun 1955, Berkeley Pivatron berhasil mengamati secara eksperimental antiproton yang bermuatan negatif dan antineutron yang bermuatan netral. Sejarah neutrinos pada tahun 1930 sampai 1962. Saat fisikawan mulai mempelajari peluruhan beta, mereka menemukan bahwa energi dan momentum tampaknya tidak terjaga dengan benar dalam beberapa kasus. Keberadaan neutrino pertama kali diduga sebagai hasil dari sifat-sifat peluruhan radioaktif yang disebut dengan peluruhan beta, di mana elektron atau antipartikelnya, positron, dipancarkan. Ditemukan bahwa elektron tersebut tidak membawa semua energi yang telah hilang oleh inti yang meluruh. Pada tahun 1930, Wolfgang Pauli, seorang ahli fisika teoritis Austria, menyarankan bahwa energi yang hilang harus diperhitungkan oleh partikel netral yang tidak terdeteksi yang juga diproduksi dalam peluruhan. Beberapa tahun kemudian, fisikawan teoritis Italia Amerika, Enrico Fermi, menyebut partikel Pauli sebagai neutrino dan nama tersebut telah melekat. Selanjutnya adalah strange particle. Pada bulan Desember 1947, George D. Rochester dan Clifford Charles Butler melakukan percobaan penting yang menjadi tonggak dalam pemahaman tentang strange particle. Pada bulan Desember 1947, Rochester dan Butler menerbitkan foto ruang awan yang ditunjukkan pada dua gambar pertama. Partikel sinar kosmik masuk dari kiri atas dan menghantam lempeng utama, menghasilkan partikel netral, yang keberadaannya terungkap ketika partikel tersebut meluruh menjadi dua partikel sekunder bermuatan, membentuk huruf V terbalik di kanan bawah. Di sini kemudian ada partikel netral baru dengan massa setidaknya 2 kali massa pion, atau kita menyebutnya dengan kaon.
Pada tahun 1969, Powell mempublikasikan foto yang menunjukkan peluruhan kawan bermuatan seperti persamaan tersebut. Sementara itu pada 1950, partikel V netral lainnya ditemukan, kali ini oleh kelompok Anderson di Caltech. Foto-foto yang dihasilkan mirip dengan foto resistor, tetapi kali ini produknya adalah P+ dan P-. Ternyata partikel ini secara substansial lebih berat daripada proton. Kami menyebutnya A, P+ ditambah P-. Pada tahun 1992, akselerator partikel modern yang pertama, yaitu Brookhaven Cosmotron, mulai beroperasi, dan tak lama kemudian Strange partikel mulai diproduksi di laboratorium. Sebelumnya sumbernya hanya sinar kosmik, dan dengan ini laju proliferasi meningkat. Willis Lamb memulai pidato penerimaan hadiah Nobel dengan kata-kata berikut. Ketika hadiah Nobel pertama kali diberikan pada tahun 1951, para fisikawan hanya mengetahui dua objek yang sekarang disebut partikel elementer, yaitu elektron dan proton. Setelah tahun 1930, muncul banyak partikel elementer lainnya seperti neutron, neutrino, N-meson, meson lebih berat, dan berbagai macam hikron. Eckford Way, interval tahun 1961 hingga 1964. The Eckford Way atau jalan berunsur 8 mengatur baryon dan meson menjadi pola geometris yang aneh, menyesuaikan muatannya. 8 baryon paling ringan masuk ke dalam susunan heksagonal dengan 2 partikel di tengahnya. Berikut adalah contoh Eckford Way tipe heksagonal yang ditandai oleh 8 sinar baryon dengan 2 partikel di tengahnya. Untuk yang sisi kanan atas itu merupakan bentuk heksagonal dari baryon oktet, sedangkan heksagonal di bawahnya itu merupakan meson oktet. Kedua heksagonal ini dibedakan berdasarkan muatan partikel yang ada di tengahnya, yakni pada baryon oktet itu terdapat sigma 0 dan A. Kemudian pada meson oktet itu terdapat P0 dan C. Pasca percobaan itu, Gell-Mann memasukkan partikel ini ke dalam dekaplet. 9 partikel diketahui secara eksperimental, tetapi pada saat itu partikel ke-10 atau partikel yang paling bawah dengan muatan quarks negatif 1 dengan perwakilan partikel adalah omega tiba-tiba menghilang. Tidak ada partikel dengan sifat ini yang pernah terdeteksi di laboratorium. Hingga kemudian Gell-Mann berani meramalkan bahwa partikel semacam itu akan ditemukan pada periode kedepannya. Berikutnya adalah quarks model pada tahun 1984. Gell-Mann dan Zwe selaku ahli fisika pada periode tersebut menjelaskan bahwa semua hadron yang tersusun atas unsur-unsur yang lebih mendasar. Gell-Mann menyebutnya dengan quarks. Berikut adalah tipe quarks dengan bentuk heksagonal yang diwakili oleh 1s0, 3s1, 3p0, 3p1, 3p2, dan yang terakhir 3d3. Bentuk lain dari quarks model selain heksagon adalah triangular Eckford Way yang diwakili oleh gambar atas sebelah kiri yang mewakili gambar quarks dan gambar sebelah kanan yang mewakili anti-quarks. Masing-masing disusun atas 3 partikel dengan bentuk segitiga terbalik untuk quarks dan segitiga naik untuk anti-quarks. Perlu diketahui bahwa terdapat 2 komposisi quarks model. Yang pertama, setiap baryon itu tersusun atas 3 quarks, dan setiap anti-baryon itu tersusun atas 3 anti-quarks. Yang kedua, setiap meson itu tersusun atas quarks dan anti-quarks. Berikut sajikan tabel baryon dekaplet dan baryon meson hangat. Ketiganya memiliki 10 bentuk quarks dengan masing-masing quarks pada baryon itu interval antara negatif 1 hingga 2, dan untuk meson memiliki bilangan quarks antara 0 hingga negatif 1. Di bentuk terakhir terdapat quarks model yang disajikan dalam hamburan Rutherford. Pada grafik A terdapat hamburan Rutherford pada atom yang memiliki substruktur, dan pada grafik B terdapat hamburan Rutherford dari proton yang memiliki substruktur. Kemudian pada tahun 1975 ditemukan quark kelima, yaitu B, yang kemudian pada tahun 1995 ditemukan quark keenam, yaitu T, top. Pada periode selanjutnya yaitu intermediate vector boson. Hal ini terkait dengan penemuan eksperimen peluruhan beta yang pada energi tinggi dan diharuskan adanya tentang mediasi oleh pertukaran beberapa partikel, sehingga mediator tersebut kemudian dikenal dengan nama intermediate vector boson atau vektor perantara boson. Dalam teori ini sebenarnya terdapat 3 boson vektor perantara, 2 diantaranya bermuatan positif dan negatif dan satunya netral. Masa-masanya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian adalah standar model yang digunakan sampai sekarang. Dalam standar ini terdapat 3 partikel elementer, yaitu lepton, quark, dan mediator. Terdapat gaya kuat yang terjadi ketika interaksi antara masing-masing quark, sehingga adanya penghubung antara 2 quark tersebut yang dinamakan gluon. Semua ini menambah jumlah partikel yang dianggap dasar dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 12 lepton, 36 quark, dan 12 mediator. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, teori Breslow-Wilbur salah memerlukan setidaknya 1 partikel Higgs, sehingga sisanya kita harus memiliki 61 partikel dalam standar model ini.